Kalau kira-kira seminggu yang lalu dipel oleh seseorang, intinya dikongkon rodok ngerem. Sejarah dari Nahdlatul Ulama sendiri sudah dirubah. Ini kan sangat berbahaya, dan kita terus berikan edukasi kepada masyarakat, kita terus berikan wawasan kepada masyarakat, dan kita bersama dengan Kiai Marzuki Mustamar. Kalau kira-kira seminggu yang lalu dipel oleh seseorang, intinya dikongkon rodok ngerem soal bahas Balwi dengan alasan Kiai dipantau oleh pihak tertentu, yang itu nanti bisa mengancam keinginan sampean untuk nyalon PBNU. Kalau sampean tetap kenceng menyuarakan itu, bisa jadi nggak masuk nominator. Wong kula niki mboten gadah kepentingan. Kula niki kalau ada kemungkaran di depan saya, ada kebatilan Mbah Hasyim dihina, Islam Nusantara yang notabene madhab Syafi'i, Asy'ariyah Maturidiyah, Thariqahnya Sadiliyah Qadiriyah, Islam Nusantara kayak ngono api, terus diarani sesat, diarani kafir, Gus Dur diarani buta mata buta hati. Secara NU dipalsukan, jarene NU berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah bersama-sama kita sahabat semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, dan kita mengomentari dan memberikan ketegasan bahwa begitu bahayanya klan Ba'alwi dengan segala hegemoni dan glorifikasi mereka, mengaku sebagai zuriat Nabi tapi ternyata palsu, dan setelah dites DNA mereka bukanlah zuriat Nabi. Ini mestinya memberikan sebuah jawaban bahwa begitu bahayanya klan Ba'alwi di Nusantara dengan berbagai tingkah laku mereka yang mengaku dan begitu sombong mengaku zuriat tapi ternyata palsu. Ini kita harus terus berikan edukasi dan berikan pemahaman kepada masyarakat bagi yang belum paham. Ketika yang sudah paham, semoga bisa memberikan pemahaman ke yang lain, dari saling tukar pengalaman, saling memberikan informasi. Jadi seperti itu. Dan kali ini kita dengarkan penyampaian dari Kiai Marzuki Mustamar. Jadi seperti itu. Begitu menggeliatnya beliau hingga diiming-imingi dengan beberapa jabatan, dengan beberapa masukan. Jadi ketika Kiai Marzuki itu ingin menjadi ketua PBNU, harus menyembah-nyembah kepada Habib, tidak menyuarakan kebenaran. Ini kan artinya begitu bahayanya klan Ba'alwi dengan berbagai propagandanya, dan mereka suka memberikan
cerita kepada masyarakat yang tidak benar. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar ini memberikan bahwa dengan congkaknya klan Mbak Alwi itu, apa hubungan ketika harus menjadi PBNU harus berhenti, kan semua seperti ancaman, jadi seperti itu. Karena memang Kiai Marzuki Mustamar begitu giatnya terus memberikan edukasi kepada masyarakat, begitu bahayanya klan Mbak Alwi ketika terus menjamur di Nusantara. Karena dengan cara mereka mendoktrin, jadi klan Mbak Alwi ini dengan cara mendoktrin seolah-olah mereka seorang sok yang suci, ini kan berbahaya. Dengan begitu lamanya mereka mengaku sebagai zuriat Nabi tapi ternyata palsu, kan ini memberikan bahwa masyarakat banyak sekali yang belum paham, yang butuh sekali nasihat dari kiai-kiai pribumi, salah satunya yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Dengan berbagai macam iming-iming, ini juga telah sampai ke Kiai Marzuki Mustamar, semacam ancaman diri. Jadi karena memang begitu bahayanya klan Mbak Alwi di Nusantara, ketika tidak ada yang menframing dan yang menghentikan dari apa yang dilakukan oleh klan Mbak Alwi, ini kan membahayakan. Mereka suka menghinakan kiai-kiai pribumi. Jadi klan Mbak Alwi ini suka menghinakan kiai pribumi, mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati. Dengan beraninya klan Mbak Alwi bahkan Kiai Ma'ruf Amin dikatakan dibabi-babikan. Ini kan berbahaya. Ini masuk yang begitu besar. Belum ke yang kiai-kiai desa, mereka suka mendawir, mereka suka mempereksekusi dari kiai-kiai kampung, memaksa dari kiai-kiai kampung dan meminta uang. Jadi kelakuan klan Mbak Alwi kan sangat membahayakan. Kita masyarakat harus betul tahu, dan apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar itu yang benar gitu, yang sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh Gus Abbas, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, itu kan sudah tepat, dengan berbagai bukti bahwa mereka klan Mbak Alwi itu bukan zuriat Nabi. Belum itu kitab-kitab yang sudah dikarang oleh Kiai Haji Imaduddin, kitab Nasab, bahwa terputusnya klan Mbak Alwi gitu. Itu belum yang lain secara filologi, secara tes DNA, klan Mbak Alwi itu bukan zuriat. Ini ketika mereka terus memberikan pemahaman dari panggung ke panggung, ini sangat berbahaya. Maka sangat benar sekali apa yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar, dan dengan berbagai dinamika bahwa Kiai Marzuki Mustamar juga ditekan gitu. Artinya ada semacam tekanan, entah itu dari dalam PBNU sendiri atau dari luar PBNU. Jadi seperti itu. Yang pasti itu tekanan itu adalah dari gerakan Mukibin atau gerakan Mbak Alwi. Ini kan sudah benar apa yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar, itu sudah benar, dan saya kira perlu kita dukung gitu. Perlu kita terus juga bersama-sama berikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang benar itu adalah yang benar itu harus dikatakan
benar. Dan ketika Mbak Alwi itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, ya, yang artinya mereka secara nyata dan fakta mereka bukan dzurriyyat Nabi. Belum nanti ada makam palsu. Jadi ini kan banyak berbahaya sekali. Ketika makam palsu belum dibongkar, ketika ada sejarah dari Nahdlatul Ulama sendiri sudah dirubah, ini kan sangat berbahaya. Dan kita terus berikan edukasi kepada masyarakat, kita terus berikan wawasan kepada masyarakat, dan kita bersama dengan Kiai Marzuki Mustamad. Jadi seperti itu, saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.